saya akan membagikan ada 3 hal penting yang kita harus pahami lewat kebangkitan Kristus. Kita bersyukur kalau Tuhan telah bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitannya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, memberikan kita pengharapan akan hidup yang kekal. Sehingga maut dan kematian tidak lagi menjadi momok yang menakutkan bagi kita yang percaya. Sekali lagi, dengan kebangkitannya, Dia memberikan kepada saya dan saudara pengharapan yang pasti akan hidup yang kekal. Haleluya. Jadi waktu Dia bangkit, saudaraku, Dia mau mengajarkan kepada kita, Dia mau beritahu kepada kita bahwa dunia ini bukanlah tempat kita hidup yang sesungguhnya, tetapi di sorga. Katakan amin. Haleluya. Dunia akan berlalu dan firman Tuhan berkata dunia ini sedang lenyap dengan segala apa yang ada. Mari kita buka 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50. Saudara, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50, main cepat. Ya, silakan dibaca. Ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Iya, saudara-saudara, ini yang hendak kukatakan kepadamu. Apa itu? Ya, terus. Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terus? Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ya, terus lagi. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ya, apa itu rahasianya? Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Yes, haleluya. Ya, saudara, kalau kita baca keseluruhan dari perikop 1 Korintus 15 ini bicara tentang kebangkitan Kristus. Juga kebangkitan orang-orang yang percaya, kebangkitan tubuh. Lalu dalam seluruh cerita Paulus tentang kebangkitan itu, dia berkata dalam ayat yang ke-51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Haleluya. Haleluya. Jadi enggak semua orang akan mati. Akan ada, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, generasi yang tidak akan mengalami kematian sebelum dunia ini dilenyapkan. Dan generasi itu adalah generasi sekarang. Generasi kita. Generasi gereja yang hidup di zaman sekarang. Yang mau hidupnya disepadankan dengan Tuhan. Tidak akan mati semuanya. Karena apa? Terus? Tetapi kita semua akan apa? Diubah. Diubah. Akan diubah dalam hal apa ini? Diubah seperti apa? Terus ayat 52. Dalam sekejap mata. Ya. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Kita akan diubah dalam sekejap mata. Ini bicara tentang pengangkatan. Rapture. Keangkatan gereja yang sebentar lagi akan digenapi. Saya percaya kita sudah ada di detik-detik terakhir akan kedatangan Tuhan kali yang kedua kali. Saudara, saya tadi dapat suatu video, Danau Galilea itu meluap, padahal selama ini ada pada titik terendah. Baru-baru ini Danau Galilea itu meluap. Ya, naik pasang, saudaraku. Dan menurut ada kitab Talmud atau apa itu kesaksiannya, bahwa jika itu meluap, itu tanda bahwa Tuhan akan datang kali yang kedua. Itu dalam kitab orang Yahudi, saudaraku. Nah, tadi itu saya kirim beberapa juga di Instagram dari umat Tuhan. Saudara, kedatangan Tuhan kali yang kedua. Lihat saya semua ini penting. Kedatangan Tuhan kali yang kedua ditandai dengan 2 tahap. Yang pertama, dia datang di awan-awan. Itulah yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ini. Dan ketika dia datang di awan-awan, kita semua akan diubah dengan sekejap. Ya, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, kita akan diubah. Lalu yang kedua kedatangannya adalah
dia bersama dengan orang kudus menjejakkan kakinya di atas Bukit Zaitun, itu di Israel. Dan ketika itulah dia akan ada di bumi dan akan memusnahkan dan membalas dan berperang kepada semua orang yang menentang kebenarannya, kepada si antikris manusia binatang itu. Dan saudara, setelah itu dia akan dirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Dan setelah itu langit yang lama dan bumi yang lama ini akan dilenyapkan, turunlah langit yang baru dan bumi yang baru kembali menggantikan langit yang lama dan bumi yang lama. Dan kita akan hidup di langit yang baru dan bumi yang baru itu sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, saudara, ketika dia datang pertama kali di awan dalam kedatangannya yang kedua kali. Jadi kedatangannya kedua kali itu ditandai dengan 2 tahap. Yang pertama di awan-awan dan yang kedua menjejakkan kaki di atas Bukit Zaitun. Nah, saudara, ketika dalam tahap pertama, maka dikatakan ada bunyi nafiri yang terakhir. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diapain? Diubah. Diubah. Luar biasa. Kita akan diubah. Terus lagi ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Ya, terus? Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Terus? Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, ya, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Ya. Mau telah ditelan dalam kemenangan. Iya, mau telah ditelan dalam kemenangan. Terus 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Jadi inilah yang menjadikan saya dan saudara bersyukur karena kuasa kebangkitan Kristus. Ini pengharapan kita yang pasti. Maut telah dikalahkan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Terus? Sengat maut ialah dosa. Ya. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Terus 57. Tetapi syukur kepada Allah, Ya. yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 58. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Katakan amin. Amin. Bagi kita yang percaya Kristus bangkit, mari kita berdiri teguh. Ingat, maut sudah dikalahkan. Bahkan kita, generasi yang terakhir ini, firman Tuhan berkata tidak akan mati semuanya. Tapi pada waktu tanda bunyi nafiri diberi, maka kita yang hidup akan diubah dengan sekejap. Sebelum kita diubah, firman Tuhan berkata, mereka yang mati dalam Tuhan akan lebih dahulu dibangkitkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena apa? Maut sudah dikalahkan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah berakhir di kayu salib dalam korban Kristus. Dan ketika dia bangkit, benar-benar maut total tidak berkuasa lagi. Sehingga saya dan saudara sekali lagi memiliki pengharapan yang pasti untuk hidup yang kekal. Dan bahkan saudaraku, selama kita ada di bumi ini, kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk tidak mengalami kematian, melainkan diubah dengan sekejap bertemu Tuhan di awan-awan. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, saya berdoa saudara, biar kita semua, jemaat yang ada di rumah, pendengar dimanapun saudara berada, dan juga keluarga pastor yang ada di tempat ini, kita semua memberikan hidup kita kepada Tuhan, agar benar-benar siap diubah. Makanya dari sekarang kita berubah. Tadi ketika kita menyembah, kita sudah mendengarkan ada beberapa pernyataan Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan. Jangan mengeraskan hati. Kita sudah harus terus tunjukkan tanda keubahan itu di hidup kita. Katakan amin. Amin. Kita harus terus meningkat dalam hal perubahan itu. Ingat, kita harus jadi kantong kulit yang baru. Yang namanya berubah itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu enggak semudah membalikkan tangan. Itu butuh waktu yang panjang. Butuh proses.
berubah itu butuh proses. Itu sebabnya saya dan saudara kita harus konsentrasi dalam hal ini. Dan kalau kita mengizinkan Tuhan terus memproses hidup kita agar terus mengalami perubahan demi perubahan, agar kita mengalami peningkatan iman. Amin. Dan orang-orang yang berubah itu akan mengalami peningkatan iman. Amin. Mereka akan mengalami pertumbuhan rohani. Dan saya mau beritahu, mereka yang akan diubah yang tidak akan mengalami kematian adalah mereka yang memiliki rohani yang dewasa. Amin. Memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Orang-orang yang tiap hari dibaharui. Orang-orang yang tiap hari semakin berubah. Katakan haleluya. Haleluya. Kita diubah ke arah Kristus yang adalah kepala. Jadi perubahan kita itu, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, patokannya itu Kristus. Tuhan mau kita kembali lagi kepada visi awalnya Tuhan. Menjadi segambar serupa dengan Allah. Katakan amin. Haleluya. Yang mau diubah pada waktu Tuhan datang. Diangkat hidup-hidup kawan-kawan. Katakan amin. Amin. Mulai perubahan itu dari sekarang. Makanya saudaraku, dengan adanya COVID-19 ini, harusnya kita celik mata. Dengan adanya hal yang sangat menakutkan ini sekarang, walaupun ini baru permulaan penderitaan, kita sudah harus mengubah haluan. Jangan lagi kita terus melangkah berjalan menurut maunya kita. Ini waktunya kita mengejar firman Tuhan. Cari tahu kehendak Allah di hidup kita dan berjalan dalam kehendaknya. Itu sebabnya sekali lagi saya bersyukur hari ini Tuhan datang melawat kita secara khusus, secara pribadi. Kita jarang-jarang ngalami seperti ini. Haleluya. Ya. Enggak mudah, saudaraku. Enggak gampang kalau enggak hadirat Tuhan yang menawan kita. Yang ada di rumah juga kami yang ada di sini sekarang. Kita enggak akan mungkin bisa duduk berjam seperti itu. Kalau enggak karena hadiratnya. Di hadiratnya enggak akan ada kebosanan. Haleluya. 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 Jadi mari saudaraku, sekali lagi. Hidup yang diubah itu harus semakin nyata dalam hidup kita. Katakan haleluya. Haleluya. Seringkali Tuhan mengubah kita itu dengan membawa kita ke tempat di mana kita nggak sukai. Biasanya begitu Tuhan. Tuhan itu mengubah kita itu dengan menggiring kita ke tempat-tempat yang kita nggak suka. Kenapa Tuhan izinkan seperti itu, saudara? Supaya lewat keadaan itu, kita belajar mengikuti caranya. Supaya kita berubah. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Jadi pengharapan yang pasti itu menjadi milik saya dan saudara. Mari kita lihat saudaraku dalam kitab Roma pasalnya yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Ya, silakan. Firman Tuhan. Baca. Ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita yang dibenarkan karena iman. Terus. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Hidup dengan damai sejahtera. Ini kembali bicara tentang hubungan. Saya sering berkata dan mendorong kepada umat Tuhan. Selalu penekanannya hubungan ini penting. Karena kalau kita nggak punya hubungan yang benar dengan Tuhan, ibadah kita sia-sia. Apapun yang kita tahu tentang Tuhan, itu nggak mau begitu mempengaruhi. Tapi kalau kita sudah terkoneksi dengan Tuhan, memiliki hubungan yang benar, kembali pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan kita banyak belajar lagi tentang kebenarannya. Dan ini akan sangat luar biasa memberkati kehidupan kita. Haleluya. Ya, jadi kita sudah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Terus ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Ya. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri
dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, kita bermegah akan pengharapan, dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Terus, Dan bukan hanya itu saja, ya, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, ya, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. terus, Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. ya, Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. ya, ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Katakan amin. Amin. Asal pengharapan itu lahir dari ketekunan, ya, walaupun menghadapi yang namanya sengsara, karena kesengsaraan, maka ini sengsara dengan virus corona ini akan menimbulkan ketekunan bagi kita. Kan beda ya, dengan keadaan sekarang ini kita beribadah juga kusuknya kan beda ya, hatinya beda kan. Wah, ini bersyukur kita kepada Tuhan, ya. Jadi nggak apa-apa kalau mau datang lagi nanti corona kedua, corona ketiga, terserah. Yang penting hati kita semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Kita nggak terlalu pusing dengan apa yang akan terjadi di dunia ini. Yang penting bagaimana saya dan saudara hidupnya itu semakin terkoneksi dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga kita memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mantap ya, dahsyat. Jadi kematian, ya, bukan lagi momok yang menakutkan bagi kita. Pengharapan akan hidup yang kekal, itu adalah kepastian dalam hidup kita. Amin. Itulah berkat daripada kebangkitan Kristus. Filipi 1 ayat yang ke-21, ya, Filipi 1 ayat yang ke-21, main cepat. Firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Mantap. Terus? Dan mati adalah keuntungan. Beda ya, hanya Kristen yang ngajarkan ini. Agama apapun di dunia ini, saudara, kalau udah bicara kematian, itu menakutkan. Tapi dalam Tuhan, dalam iman kita, iman Kristen, firman Tuhan Alkitab mengajarkan kepada kita, mati adalah keuntungan. Karena apa? Hidupnya adalah Kristus. Makanya, kenapa orang takut mati karena corona? Ya, karena hidupnya enggak Kristus. Kalau hidupnya Kristus, enggak ada orang takut mati. Haleluya. 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 Ya memang ada juga orang yang enggak takut mati karena corona, tapi karena putus asa. Ada memang, enggak takut aku, mau mati pun enggak apa-apa karena corona. Karena memang hidupnya lagi putus asa. Jangankan karena corona, dia kata enggak datang pun corona, dia akan cari corona sendiri. Ngerti maksudnya? Ada, tapi maksud saya itu bukan yang di sini, bukan jemaat Tuhan. Itu ada banyak di Amerika, saudaraku yang ngasih oleh Tuhan. Ya, nah Yohanes 11, 25-26, ini dahsyat ini. Jadi kalau kita hidup bagi Kristus, mati adalah apa? Keuntungan. Ini berkat kebangkitan Kristus. Ya. Jawab Yesus, ya, akulah kebangkitan dan hidup. Terus? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mantap ya. Jadi kalau udah percaya pada Tuhan yang bangkit, saudara, walaupun dia mati, dia apa? Hidup. Jadi walaupun dia mati, ia hidup. Kalau dia percaya pada Tuhan. Makanya tadi dikatakan dalam Filipi 1:21, mati adalah keuntungan. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Jadi kematian, maut sudah dikalahkan. Saya dan saudara diberikan pengharapan yang pasti untuk memiliki hidup yang kekal. Amin. Katakan amin. Amin. Terus ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ya, tidak akan mati selama-lamanya. Mantap. Amin. Amin. Tidak mati selama-lamanya. Terus? Percayakah engkau akan hal ini? Yes. Bagaimana umat Tuhan yang ada di sini dan juga umat Tuhan yang ada di rumah? Percayakah saudara? Setiap orang yang hidup, yang percaya padaku, tidak akan mati selama-lamanya. Tetapi akan hidup selama-lamanya. Karena apa? Dia telah buktikan dia hidup walaupun dia sudah mati. Setelah dia mati di kayu salib, dikuburkan, dia buktikan dia hidup. Amin.
supaya saya dan saudara tidak lagi takut dengan maut dan kematian. Sebab kalaupun kita mati, kalau kita percaya pada Tuhan, kita hidup di dalam Dia. Amin. Dan kita yang percaya kepadanya, kita tidak akan mati selama-lamanya, tetapi akan beroleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Keren. Dalam ya, kalau kita bahas lagi nanti yang percaya kepadanya ini, yang memperoleh hidup selama-lamanya ini adalah mereka yang benar-benar menerima firman roti hidup yang menjadi makanan rohaninya. Dan roti hidup itulah firman pengajaran yang memperbaiki kelakuannya. Dan menyatakan kesalahannya. Dan mendidiknya dalam kebenaran. Itu dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Haleluya. Jadi kembali seperti apa yang sudah Roh Kudus pesankan ya hari ini kepada kita. Kembali kepada Tuhan. Amin. 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 Jadi ibadah jangan hanya asal ibadah lagi. Tadi juga ada pernyataan Tuhan. Tuhan muak dengan segala kemunafikan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kristus bangkit untuk membuat kita mengerti bahwa kita hidup melampaui hukum lahiriah. Kita enggaknya lagi hanya melulu, saudaraku, ya, hidup dengan hukum lahiriah, tapi kita hidup menurut hukum rohaniah. Ini dalam ini, ya, hukum roh. Jadi di dalam dunia yang terbatas ini, kita percaya ada hukum yang lain, yaitu hukum roh. Hukum roh inilah yang membuat saya dan saudara melampaui segala hukum yang ada di dunia ini. Katakan haleluya. Haleluya. Mari coba kita lihat, saudaraku, dalam Lukas 24, main cepat ayat yang ke-36. Ya. Firman Tuhan. Lukas 24 ayat yang ke-36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Ya. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Terus? Dan berkata kepada mereka, Ya. damai sejahtera bagi kamu. Bisa kebayang nggak kalau tiba-tiba Yesus berdiri di sini? Di tengah-tengah mereka berkumpul, kebayang nggak umat Tuhan? Sementara saudara berkumpul di rumah sekarang bersama keluarga, ikuti ibadah streaming. Tiba-tiba Yesus berdiri di situ. Ini terjadi setelah dia bangkit. Lalu apa yang terjadi? Ketika Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Selalu itu ya. Kehadiran Tuhan itu membawa damai sejahtera. Amin. Saudara, dalam penyembahan kita lebih dari 1 jam tadi, apa yang saudara rasakan? Damai sejahtera. Beda ya. Sejuknya lain ya. Itu angin sorgawi. Itu baru percikan daripada udara sorga. Terus gimana nanti ya kalau sampai kita ada di sorga? Itu pengalamannya kayak apa? Makanya nanti kalau kita udah di sorga, kita akan bilang gini, kayak dulu waktu kita ibadah di Zaitun. Nah gitu dia. Shalom, bagaimana jemaat Tuhan yang ada di rumah? Kita akan bilang, suasana di surga ini kayaknya nggak jauh beda waktu ibadah dulu di Zaitun. Walaupun lewat streaming. Wow, itu keren. Shalom. Haleluya. 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 Damai sejahtera bagi kamu. Terus ayat 37. Mereka terkejut dan takut, Ya, dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. udah pun Tuhan bawa damai sejahtera, tetapi mereka masih tetap menyangka. Jadi ini masalah pikiran ini, saudara. Ini harus, ini nggak mudah berubah pikiran ini. Walaupun udah di hadirat Tuhan. Bisa kebayang nggak waktu Tuhan tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka? Suasananya pasti beda nggak? Hadirat Tuhan melingkupi mereka nggak? Tetapi pikiran mereka masih tetap pikiran yang lama. Dan mereka menganggap mereka sedang melihat hantu. Kita juga sering begitu kan? Sudah dalam suasana Tuhan tapi pola pikir kita belum berubah. Makanya pola pikir kita ini berubah. Nggak hanya sekedar di hadirat Tuhan.
Tetapi kita harus terus dengar firman, diajar di hadirat Tuhan, sehingga kita mengalami pembaharuan budi kita. Mana haleluyanya? Haleluya. Amin. Amin. Mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Karena nggak pernah-pernahnya mereka punya pengalaman rohani seperti itu. Dan saya mau beritahu kepada saudara, haleluya, kebangkitan Kristus dari antara orang mati itu untuk membuat dan menjadikan saudara dan saya punya pengalaman rohani di dalam Tuhan. Amin. Jadi jangan jadi orang Kristen yang miskin dengan pengalaman rohani. Haleluya. Haleluya. Kita harus punya pengalaman rohani. Bahkan kita kaya akan pengalaman rohani dengan Tuhan. Amin. Supaya makin mantap pertumbuhan rohani kita. Dan mereka Tuhan beri pengalaman rohani. Bagaimana kita mau belajar tentang hal-hal rohani kalau kita sendiri tidak punya pengalaman rohani dengan Tuhan? Itu sebabnya hati kita harus benar-benar berbalik pada Tuhan. Amin. Kita harus benar-benar bertobat. Waktu sudah sangat dekat dan singkat. Katakan haleluya. Haleluya. Tapi pengalaman rohani aja pun gak cukup. Harus disertai dengan pengajaran yang benar. Amin. Supaya apa? Pola pikir kita ini berubah. Karena pola pikir kita hanya berubah kalau kita mendengar firman pengajaran dan menerimanya. Amin. Makanya dalam Efesus pasal 4 ayat 17 mencepat. Ya. Firman Tuhan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Ya. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan hidup lagi sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Terus? Dengan pikirannya yang sia-sia. Ini masalah pikiran. Tadi itu rasul-rasul. Murid-murid pikirannya belum berubah. Walaupun sudah diterpa hadirat Tuhan yang dahsyat. Ini makanya bahaya orang kalau sudah terlalu kuat selalu mengandalkan pikirannya sendiri. Ya memang kita harus berpikir, tapi kita harus beralih dari pikiran manusia kepada pikiran ilahi. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. tadi pikiran rasul-rasul ini sia-sia enggak? Mereka menyangka mereka melihat apa katanya? Hantu. Padahal Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Jadi lihat saya, kebangkitan Yesus dari antara orang mati mereka sangka adalah manifestasi hantu. Itu yang terjadi sekarang banyak di gereja. Ketika Roh Kudus bekerja, kuasa kebangkitan bekerja, banyak yang menyangka itu adalah pekerjaan setan. Kesembuhan dianggap pekerjaan setan, bahasa roh dianggap pekerjaan setan, walaupun juga memang ada kesembuhan yang dikerjakan setan. Walaupun juga ada bahasa roh yang palsu, semuanya ada yang palsu. Haleluya. Ya, terus lanjut. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Terus? mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Terus? Lihatlah tanganku dan kakiku. Ya. Aku sendirilah ini. Ya. Rabalah aku dan Terus? lihatlah. Ya. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Lihat saya semua, ini penting. Jadi saudara, nanti ketika kita bangkit dengan tubuh, dalam tubuh kemuliaan, kita tetap punya daging. Kita tetap punya tulang. Tetapi tulang yang sudah rohani. Haleluya. Haleluya. Hantu tidak punya apa? Daging dan tulangnya. Jadi Yesus waktu bangkit, dia masih memiliki daging. Tetapi bukan lagi daging seperti daging manusia jasmani kita ini. Sudah daging ilahi. Amin. Tulang yang ilahi. Katakan amin. Yes, nangkap sampai di sini? Amin. Jadi nanti kita masih begini nih. Masih jalan seperti ini. Dengan tubuh kemuliaan. Tetap ada tulangnya dan gak akan patah tulang lagi. Gak akan kudisan lagi dagingnya karena sudah tubuh yang dimuliakan, tulang yang dimuliakan. Jangan ini tulang terus nan tulang gimana? Gak ada hubungannya. Haleluya.
Ya, yang ada di rumah. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, itu yang kedua, saudaraku. Jadi, kebangkitannya itu untuk mengajar saya dan saudara supaya tidak lagi berpikir dengan pikiran yang sia-sia. Tapi kita belajar, saudaraku, ya, hidup dengan hukum ilahi. Dan sehingga kita mulai berpikir dengan pikiran ilahi. Oke, lanjut kembali ke Efesus pasal 4 tadi biar kita selesaikan dulu itu. Dalam ayat yang ke-18 sekarang. Ya. Dan pengertiannya yang gelap. Ya. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19 terus. Perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Terus ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu tidak demikian. Terus? Kamu telah belajar mengenal Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mau belajar mengenal Tuhan? Mau belajar mendengar firman? Amin. Supaya apa? Nih paradigma kita berubah. Agar jangan menjadi seperti murid-murid ini lagi. Yang menyangka kehadiran Tuhan setelah bangkit dari antara orang mati sebagai hantu. Biar kita bisa sejalan dengan Tuhan. Makanya kita harus belajar mengenal Kristus. Katakan amin. Amin. Terus ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia. Ya. Dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Terus 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Ya. Harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, jadi harus menanggalkan manusia lama. Tadi dalam ayat 21 dikatakan, saudaraku, kamu telah mendengar tentang Dia, menerima pengajaran. Ayo kita lembutkan hati kita lebih lagi untuk selalu terbuka untuk menerima firman yang mengajar kita. Amin. Jadi penerimaan kita kepada firman yang mengajar kita, itulah yang membuat cara berpikir kita berubah. Sehingga kita bisa sepikiran dengan Tuhan. Seperasaan dengan Tuhan. Sehingga kita bisa memahami hukum roh. Gak lagi terikat hanya kepada perkara hukum lahiriah. Nangkap sampai di sini? Nah, orang-orang yang terikat kepada hukum lahiriah udah terbatas. Datang corona ya takut setengah mati. Cemas dan segala macam. Tapi kalau kita hidup dengan hukum roh, maka kita akan melampaui hukum lahiriah. Amin. Kita nggak akan takut lagi seperti orang dunia yang ketakutan. Kita nggak akan cemas lagi seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Kita percaya ada Tuhan kita yang telah mati dan bangkit, yang kuasanya tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Yang terakhir, yang terakhir, ini dipersingkat saudaraku, ya. Bahwa kebangkitan Kristus mengajarkan saya dan saudara agar kita benar-benar bukan hanya memahami hukum roh, tetapi hidup oleh roh. Ini saya mau tegaskan lagi nih, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Mari kita lihat dalam Galatia pasal 5, 24-25. Ya, saya nggak tahu ayat ini rema sekali buat saya. Saya mau ingatkan ini kembali kepada kita. Galatia 5, 24-25. Ya. Firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Siapa menjadi milik Kristus Yesus. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, siapa yang menjadi apa katanya? Milik Kristus. Sama-sama katakan milik Yesus. Milik Yesus. Sama-sama katakan milik Yesus. Milik Yesus. Siapa milik Yesus menurut ayat ini? Yang telah milik Yesus menurut ayat ini siapa dia? Yang telah menyalibkan daging. Ia telah. Sama-sama katakan, ia telah. Ia telah. Apa yang ia telah lakukan? Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Siapa di sini yang percaya kalau dia adalah sudah milik Yesus? Umat Tuhan yang ada di rumah. Saudara, berapa orang, berapa banyak saudara yang percaya kalau saudara adalah milik Yesus? Oke, kalau kita sudah percaya bahwa kita adalah milik Yesus, pertanyaannya, sudahkah kita menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya? Jadi mereka yang disebut milik Yesus adalah mereka yang menyalibkan daging. Mati bagi daging. Amin. Sehingga hidup dalam roh. Katakan amin. Amin.
Karena kita nggak mungkin bisa hidup oleh roh kalau kita nggak mati bagi keinginan-keinginan daging. Sebab keinginan daging dan keinginan roh itu bertentangan. Jadi kalau mau hidup dengan keinginan-keinginan roh, kita harus mati terhadap keinginan-keinginan daging kita. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Milik Yesus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, Ya. baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kalau kita sudah hidup oleh roh, maka dengan mudah kita dapat dipimpin oleh roh. Kita tahu dia bergerak. Kita tahu kapan dia maunya apa. Dia mau apa, kita tahu. Saat menyembah kita tahu. Main musik kita tahu. Pegang mikrofon pun kita tahu. Jangan disuruh ambil teh, malah yang dikasih mic. Ini namanya nggak tahu, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita tahu, kita belajar mengalir dengan dia. Katakan haleluya. Haleluya. Ini yang hidup oleh roh. Jadi pengalaman roh itu buat kita bukan hal yang tabu. Nah, apa yang kita alami tadi saat nyembah, itu adalah pengalaman roh. Haleluya. Saudara menerima sesuatu dari Tuhan hari ini? Amin. 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 Yang di rumah menerima sesuatu? Ya, inilah yang menyedihkan saya. Karena saya nggak bisa lihat langsung ekspresi jemaat ya saat khotbah seperti ini. Saya nggak bisa melihat ekspresi saudara di rumah. Makanya saya berharap nanti ayo buat foto-foto lagi ya. Foto lagi nanti ya. Ya, saudara ikut streaming. Dan saya berharap saudara bersaksilah apa yang saudara alami hari ini. Pengalaman roh yang kita alami saat menyembah Tuhan. Ya, seperti apa? Saya rindu mendengar itu. Karena apa? Ya, taulah saudara. Itulah hati gembala. Bahagia kalau udah mendengar umat Tuhan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sebagai milik Yesus, tandanya adalah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Makanya sekali lagi ayat ini berkata dalam Galatia 6 ayat 17. Jangan ada orang yang menyusahkan aku. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saya mau beritahu sekali lagi, saya mau tekankan ini. Ayat ini terus hidup. Rema saudaraku di hati saya. Saya mau ingatkan ini kepada kita semua. Selama tanda milik Yesus ada pada kita. Dengar baik-baik, kita gak akan mengalami kesusahan di tengah-tengah kesusahan ini.